Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji Universitas Mataram yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ali Masudi dari mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu. Kali ini saya akan praktik pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menulis teks deskripsi. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, silakan pemimpin doa Mas Fahri. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diucapkan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sudah siap belajar? Siap. Konsentrasi, tempo 1, 2, 3. Siap. Oke, kita cek kesiapan anak-anak. Sudah disiapkan alat tulisnya? Yang belum silakan disiapkan alat tulisnya anak-anak. Sama buku catatannya. Sudah siap? Oke, sambil saya tunggu silakan dipersiapkan. Oke, sudah siap? Alhamdulillah. Yuk, kita mulai lagi. Konsentrasi, tempo 1, 2, 3. Siap. Oke, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional ya, untuk membangkitkan jiwa kita cinta kepada tanah air kita. Oke, semuanya silakan berdiri yang rapi, berdiri di tempat duduknya masing-masing. Semua mengikuti ya. Sudah siap berdiri tegak? Oke. Baik. Jaya
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Itulah anak-anak salah satu lagu nasional kita ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memajukan Indonesia ini demi kejayaan bangsa Indonesia. Baik, anak-anak tahu lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu? Oke, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oke, sekarang nadanya kita ganti ya kan. Suaranya bebek itu bagaimana? Ada yang lain selain wek-wek? Wok wok. Oke, kita coba yang sebelah sini ya, deretan sebelah sini. Nah, nanti nadanya diganti wek wek. Oke. Yang sebelah tengah apa? Wok wok. Oke. Habis wok wok apa enaknya? I. Oke. Yang sebelah sini adalah I. Ya, wik wik. Oke. Peraturannya sesuai dengan petunjuknya Pak Ali, tangannya Pak Ali yang ditujukan. Kalau misalnya Pak Ali tunjuk yang sebelah sini, berarti yang sebelah sini langsung keluarkan suaranya. Kalau wek 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 wek, kalau ini wok wok, yang sebelah sini adalah wik wik. Oke, bisa dimulai? Kita coba dari urutan yang pertama aja. Yuk. 1, 2, 3. Wok 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 wok. Kenapa kok saya pilih lagunya bebek? Nah, ada filosofinya anak-anak ya. Coba tahu jalannya bebek anak-anak? Tahu. Jalannya bebek bisa lari? Nggak bisa ya kelihatannya ya. Paling jalannya seperti ini. Nah, kaitik. Nah, kalau jalannya kuda bagaimana? Bisa lari kencang? Bisa. Sekarang bebek lagi. Bebek bisa nggak berenang di di kolam? Bisa. Sekarang kalau kuda bisa nggak berenang? Nah, dari situ anak-anak perbedaan dari kedua hewan tersebut, ya kan? Nah, mau tidak mau dari kelemahan, dari kelebihan hewan tersebut harus kita hormati, harus kita hargai, ya. Apapun itu bentuk fisiknya, ya. Apalagi manusia. Nah, manusia ada yang memiliki kekurangan, ada yang memiliki kelebihan. Mau tidak mau kita harus menghargai orang lain, harus menghormati orang lain, ya. Kalau tidak suka sama teman, kalau tidak suka sama siapapun itu, cukup dalam hati saja anak-anak ya. Jangan diutarakan karena biasanya menyakitkan untuk orang lain. Bisa? Bisa menghormati dan menghargai orang lain? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Saya buka PPT-nya dulu. Oke, mengulas pelajaran yang kemarin anak-anak, kita sudah belajar tentang kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi, ya kan? Contohnya, kalau kita membaca teks deskripsi itu harus menggunakan bahasa yang baku, ya betul apa tidak? Kemudian huruf kapitalnya, ya kan, harus tepat sesuai dengan tempat-tempatnya, kemudian ejaannya, tanda-tandanya dan yang lainnya. Nah, kali ini, berhubungan dengan itu semuanya anak, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah, masih ingat teks deskripsi itu apa? Apa Mbak? Teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa sampai kepada. Oke, teks yang menggambarkan suatu objek, yang mana objek tersebut bisa benda, bisa keadaan, ya kan, ataupun lingkungan sekitar, yang mana nanti teks tersebut ketika dibaca orang lain akan merasa berada di situ. Nah, itu kehebatannya teks deskripsi. Nah, baik. Kali ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah,
Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, mampu menulis teks deskripsi berdasarkan objek gambar yang diamati sesuai dengan gagasan, pikiran, secara logis, kritis, dan kreatif ya. Jadi kita belajar menggunakan gambar dulu ya. Nah, untuk merangsang kalian bagaimana cara menulis deskripsi yang yang mudah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu memahami langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ada langkah-langkahnya ya. Kemudian yang ketiga, mampu mempresentasikan tulisan hasil karya yang telah ditulis teks deskripsi tersebut di depan kelas. Bisa dimengerti? Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar menulis teks deskripsi? Ada yang tahu anak-anak? Fungsinya apa kok kita belajar teks deskripsi? Apa kira-kira? Nah, dilihat di slide-nya. Nah, keterampilan menulis teks deskripsi itu tidak hanya menuangkan gagasan ide saja anak-anak. Tetapi kalau kita mahir di dalam menulis teks deskripsi, kita dapat menciptakan peluang mendapatkan penghasilan. Loh, enak kan? Nah, apalagi sekarang medsos ini lagi rame-ramenya ya kan? Yang melihat banyak orang lah. Ketika tulisan tersebut kamu posting, kamu upload ya kan, yang berhubungan dengan hal yang positif akan menghasilkan peluang yang sangat besar. Sebagai penulis vlog ya kan, teks deskripsi itu juga tidak hanya menulis saja anak-anak, bisa jadi vlog. Jadi vlog biasanya itu pemandu wisata. Nah, biasanya ada teksnya sebelum memandu wisata itu. Nah, kemudian jadi konten kreator dan sebagainya. Ya, jadi banyak manfaatnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran intinya anak-anak, nah kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang kemarin dari asesmen awal yang sudah kita lakukan. Nah, ini kelompoknya sudah dibuat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ada 8 kelompok ya. Oke, masing-masing kelompok nanti harus saling berdiskusi, harus saling bertukar pikiran ya. Jangan ada yang diam sendiri, harus saling berkolaborasi. Oke? Bisa? Nah. Konsentrasi, tepuk 1, 2, 3. Siap. Oke. Untuk merangsang kalian, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba kita lihat anak-anak. Coba amati gambarnya terlebih dahulu. Sudah diamati gambarnya? Sudah diamati gambarnya? Gambar apakah itu, Mas? Air terjun. Gambar apakah itu, Mas? Air terjun. Coba dilihat dari sini, kira-kira ada apa yang di dalam gambar tersebut? Air. Kira-kira suasananya bagaimana di sana? Kalau kita berada di sana bagaimana? Sejuk. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang mendeskripsikan anak-anak. Nah, dari gagasan-gagasan yang kita ada dalam pikiran kita, kemudian kita catat, kumpulkan datanya, kemudian kita buat kalimat, kemudian kita kumpulkan kita menjadi paragraf, jadilah nanti namanya teks deskripsi ya. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, kita akan mencoba ya, apakah gambar ini sesuai dengan kartu soal. Nanti kartu soal saya akan berikan sama setiap kelompok ya. Apakah kartu soal ini sesuai dengan gambar yang ada di slide ini atau tidak ya. Kalau sesuai nanti bisa ditempel di sini anak-anak. Teks deskripsi sesuai objek gambar, teks deskripsi tidak sesuai dengan objek gambar. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ada kartu soal anak-anak. Nah, ini ada kartu soal. Bisa didiskusikan dengan temannya, manakah yang sesuai dengan objek gambar yang ada di depan. Oke, silakan. Oke, bagus. Nah, berarti kalian
bisa merespon ya apa yang ada di gambar. Nah, jadi tidak mungkin gambar yang ada di sini tapi teksnya adalah teks tentang hewan yang lain. Nah, berarti kalian sudah peka dengan gambar. Oke. Kali ini anak-anak, nah kita akan berlatih. Saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, saya bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum membagikan LKPD anak-anak, nah sedikit saya menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi ya. Nah, coba yang pertama langkah-langkahnya adalah menentukan objek. Objek yang kita amati itu apa? Nah, misalnya sekarang ini kita mengamati gambar, ya, belajar tentang gambar. Berarti objeknya ini gambarnya gambar apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian setelah objek sudah kita tentukan, baru dilihat dulu gambarnya, diamati, kemudian diberi judul, kemudian cari informasi penting, baru merangkai kalimat. Sudah dicatat ininya? Oke, sudah. Saling berdiskusi. Ya, dilihat gambarnya. Kira-kira kamu pernah melihat gambar tersebut tidak? Pernah. Nah, ketika pernah melihat gambar tersebut, hal apa yang ada di situ kira-kira? Nah, ditulis saja, silakan informasi pentingnya. Nanti dirangkai dalam bentuk kalimat, ya. Ditaruh di sini juga bisa. Oke, langsung di situ, enggak apa-apa. Bebas anak-anak, silakan sesuai dengan gagasan ide kalian masing-masing. Ciri-ciri dari gambar tersebut. Oke, silakan. Saling berdiskusi. Oke. Silakan. Jika belum jelas bisa ditanyakan anak-anak. Mungkin gambarnya ini gambar tentang apa? Gambar ini di mana? Jangan lupa ketika menulis harus menggunakan tata kebahasaan yang benar ya. Huruf kapitalnya diperhatikan, ejaannya diperhatikan, tanda bacanya diperhatikan. Kalau datanya sudah terkumpul anak-anak, silakan mengolah data tersebut ya. Diolah datanya dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Diolah datanya. Silakan datanya diolah dalam bentuk kalimat. Kalimatnya harus runtut, bahasanya harus bagus, baik, benar ya. Huruf kapitalnya diperhatikan. Sudah finish? Sudah. Finish? Oke, satu kelompok sudah finish. Finish? Oke, Mas, finish? Oke. Perhatikan. Baik, terima kasih. Konsentrasi, tepuk 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih anak-anak sudah bekerja keras menyelesaikan
menulis tes deskripsi dengan kelompoknya ya. Saya lihat antusiasnya, ada yang antusias, ada yang tidak. Ya itulah namanya kelompok ya. Mau tidak mau harus berkolaborasi dengan baik supaya hasil karyanya bisa bisa terwujud, bisa jadi dengan baik, sebaik-baiknya. Oke, tahapan yang selanjutnya anak-anak, kita mempresentasikan hasil karya kalian. Nah, berdasarkan kelompoknya kita urutkan mulai dari kelompok 1 saja ya, atau dari belakang kelompoknya? Dari belakang. Oke, dari belakang. Biasanya dari kelompok 1, sekarang dari belakang dulu. Siap? Nanti maju ke depan, bisa bergantian bacanya, perkenalkan namanya siapa. Oke? Silakan dari kelompok 8 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Semangat. Agak maju sedikit. Nah, sip, posisi yang tepat, yang tinggi ada di tengah ya. Oke, perhatikan anak-anak. Hitungan 3. Mulai 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Prince Hilario Adiova, bisa dipanggil Rio. Saya Harun Agadi, bisa dipanggil Mondi. Saya Fahri. Kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita, yaitu petani sedang menanam padi di sawah dan sawah yang indah. Yang membacakan, apa itu petani? Wah, menarik. Petani adalah seorang yang menanam tumbuhan di sawah, di ladang mereka. Biasanya petani itu pekerjaannya orang desa. Akan tetapi petani itu sangatlah berjasa bagi kami. Bayangkan, jika tidak ada petani, siapa lagi yang akan menanam padi? Kakak saya seorang petani. Sewaktu saya kecil, saya sering sekali dibawa ke sawah di sore hari. Udara yang sangat sejuk, sawah yang hijau, dan sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Saya senang sekali ke sawah di sore hari. Biasanya di sawah terdapat sebuah gazebo dengan atap yang menggunakan jerami. Saya bersama kakek saya menikmati keindahan sawah itu di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 8. Silakan ditempelkan. Bisa? Oke. Iya. Kita nyanyi lagi potong dengan angsa dulu ya. 1, 2, 3, potong. Baik anak-anak, terima kasih karena hasilnya menulis deskripsi dari masing-masing kelompok sudah bagus semuanya. Kita akan menarik kesimpulan ya sambil kita merefleksi hasil dari kerja kalian, LKPD-nya. Nah, berdasarkan dari sini kita lihat, nah semuanya sudah bagus sesuai dengan objeknya. Nah, gambar semua dari kelompok sesuai dengan objeknya masing-masing. Nah, jadi objek itu anak-anak bisa bisa kita kita luangkan atau kita geserkan ke objek-objek yang lain. Misalnya ini ada air terjun. Nah, di samping kanan kiri air terjun itu ada apa saja. Nah, bisa kita cari data-data yang ada di situ ya. Tidak hanya terfokus dengan satu objek saja ya. Nah, kemudian saya lihat lagi, ini ada koreksinya anak-anak tentang paragraf. Ingat, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang dijadikan satu, yang memiliki satu ide pokok atau gagasan pokok. Nah, kalau dilihat di sini, coba dilihat ada yang sesuai dengan paragrafnya enggak? Gagasan pokoknya iya, tetapi letak kalimatnya agak kemana-mana ya kan. Jadi anak-anak kalau misalnya satu paragraf biasanya ditandai dengan menjorok ke mana? Ke kiri apa ke kanan ya kan, menjorok ke kanan. Biasanya dihitung satu paragraf. Ingat,
kalau menulis satu paragraf harus satu ide pokok, jangan kemana-mana ya, itu koreksinya. Kemudian saya perhatikan lagi di dalam menulis kalimat masih ada beberapa yang tidak menggunakan huruf kapital dengan baik dan benar, ejaannya ya, tapi tidak apa-apa, semuanya sudah bagus. Bahasanya juga gitu, ada yang bahasa yang tidak bahasa Indonesia ya. Saya lihat ketika baca tadi ada yang tidak bahasa Indonesia, jadi mungkin ada kejauhan-jauhan. Nah, tapi tidak apa, semuanya bagus. Nah, perlu ditingkatkan lagi. Jadi anak-anak kalau menulis teks deskripsi itu jangan terfokus dengan satu gambar saja. Dilihat satu biasanya gambar yang ada di kanan kiri biasanya berdampingan dengan apa saja. Ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak mengenai menulis teks deskripsi? Tidak. Jangan lupa tahap-tahapannya dalam pengolahan teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan kalau tidak ada pertanyaan, sudah semuanya? Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Belajar menulis teks deskripsi. Langkah-langkahnya menulis teks deskripsi, yang pertama kita harus menentukan objek. Kalau kita sudah menentukan objek, baru kita apakan? Mencari judul, menentukan judulnya. Nah, kalau judul sudah ada, baru kita mencari informasi penting. Jadi data-datanya kamu kumpulkan. Kalau misalnya kepengen teksnya panjang, berarti datanya harus terkumpul banyak juga ya. Banyak banyak datanya. Kemudian menulis rinci data objek, mengolah data istilahnya ya. Data diolah yang sudah dikumpulkan, kemudian dijadikan kalimat-kalimat, kemudian dalam bentuk paragraf. Yang terakhir, ini sama juga, menata kalimat menjadi paragraf teks deskripsi. Oke, semoga bermanfaat dari ini anak-anak. Semoga menulis teks deskripsinya selalu dikembangkan ya. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini anak, kita refleksikan ya. Coba kalian refleksi, saya akan bagi selembaran kertas anak-anak ya. Coba tulis refleksi hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini, menyenangkan atau tidak? Apakah sulit dipahami? Apakah pokoknya bermacam-macam lah ya. Bisa anak-anak ya? Sambil dibantu beberapa anak bisa membagikan kertasnya. Kalau sudah bisa ditempelkan di sebelah sana, ada refleksi peserta didik. Bisa ditata dengan bagus. Nah, ditata dari sebelah kiri dulu biar enak. Ya, yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menulis deskripsi. Harapannya adalah bisa dikembangkan anak-anak ya. Next, untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis teks deskripsi secara objek langsung ya. Tidak berdasarkan gambar, tetapi langsung mengamati objeknya secara langsung. Objeknya dari mana? Dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya kita mendeskripsikan kelas ini, nah, berarti langsung ada di hadapan kita ya. Next, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berkah, bermanfaat untuk kalian semuanya. Silakan yang memimpin doa untuk maju ke depan. Teman-teman, bila mengucapkan salam kita berdoa dan kita berdoa, diucapkan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kompaknya, semangatnya ya, jangan pernah kendor.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan.